Jadi sekarang kita masuk ke pemrosesan perawatan pasien. Kalau kita melihat, mungkin kemarin itu terlalu cepat bicara. Emang orang PPI itu bicaranya cepat, seperti kerjanya. Nggak ada yang lelet-lelet. Bicara harus cepat seperti bagaimana dia bekerja. Gitu. Makanya orang patient control itu biasanya orang yang ekstrovert. Orang ekstrovert, jadi dia bicara seperti itu. Dia berpikir bahwa orang itu sudah mendengar. Ya. Jadi mohon maaf, memang kami orang-orang PP ini memang orang-orang yang cepat bicara. Nah, coba lihat Lindu, Gortab, saya. Semua nanti ada lagi yang lain-lain. Cepat-cepat bicaranya. Dan memang ketika pelatihan pertama, itu masih ngambang. Kemarin sudah dikasih konsep. Bagaimana terjadinya rantai infeksi? Ya, bagaimana terjadinya rantai infeksi? Kita terlalu takut dengan lingkungan. Kita bilang kemarin bahwa kuman itu ada di sekitar kita. Di lingkungan kita ada kuman itu. Jadi kita sekarang ini tahap prepatogenesis. Artinya di sekitar kita ini ada virus, ada kuman, ada bakteri. Tapi bagaimana dia masuk ke dalam tubuh kita? Melalui tangan atau alat. Oke, melalui tangan dan alat. Pintunya mana? Mulut, hidung, mata. Ya, itu. Kita lihat ya, sebentar. Saya mungkin slide. Ya, slide. Slide. Next, next. Next. Ya, ini. Ini saya bilang, ini adalah program PPI. Kewaspadaan isolasi, kita masih bertahan di kewaspadaan isolasi. Di mana kewaspadaan isolasi itu ada 2 lapis. Lapis pertama standar diterapkan kepada semua pasien yang datang ke rumah sakit atau Fasiankes tanpa memandang apakah dia infeksi atau tidak infeksi. Jadi setiap pasien datang ke UGD, datang ke ICU, kalau saya mau menyentuh pasien atau melakukan tindakan pemasangan infus, saya harus melakukan kebersihan tangan. COVID tidak COVID, kebersihan tangan. Saya harus memakai APD, tapi APD apa yang saya pakai? Sesuai dengan paparan kepada tubuh saya. Ketika saya masang infus, terpapar tangan saya. Nggak mungkin darah itu terpapar ke mulut saya, ke muka saya. Kenapa? Sifat daripada darah dari vena itu mengalir, tidak muncrat. Beda kalau arteri. Nah, gitu ya. Jadi ini artinya gini loh, kita memang harus belajar. Jadi perawat itu harus belajar. Jadi ilmunya itu memang harus ilmu update lah. Jadi ngapain seorang perawat memasang segala lengkap ketika pasang infus pakai gaun? Emang darahnya kena? Kan tidak seperti itu. Jadi kita harus tahu. Kemudian limbah itu harus kita kelola. Yang siapa mengelola? Siapa penghasil limbah? Mau direktur kah? Mau kepala bidang kah? Kalau dia menghasilkan limbah, dia harus bersihkan. Itu memang tidak langsung ya, tidak langsung. Yang langsung itu adalah hand hygiene sama APD. Limbah berisi mikroorganisme, kuman yang ada di limbah tidak langsung masuk ke mulut, hidung, mata. Dibawa oleh tangan. Maka tangan cuci, bersihkan. Gitu. Lingkungan demikian juga. Lingkungan hanya 5%. Katakanlah sekarang, di sekitar tempat tidur pasien, lingkungan pasien banyak mikroorganisme. Apakah kuman itu masuk ke tubuh pasien secara langsung? Tidak. Dari tangan kita ketika bekerja. Tangan kita. Maka lakukanlah kebersihan tangan. Pilar di dalam PPI.
Ketika kita melakukan menteri apapun, kita harus kebersihan tangan. Jadi basic daripada segitiga epidemiologi, rantai infeksi harus dipahami. Jadi kita nggak ada ketakutan. Saya sudah bilang kemarin, takut sama COVID. Ngapain takut? Yakinkan orang-orang itu semua. COVID itu ada pintu masuk ke tubuh. Mata, mulut, hidung. Tutup, udah aman. Tetapi lingkungan harus bersih lah. Di rumah kita bersih nggak lingkungan kita? Bersih kan? Lingkungan di rumah kita bersih kan? Di rumah kita kan nyapu 2 kali sehari dan bila perlu. Ketika saya makan, saya cuci piring saya di rumah. Kenapa di rumah sakit habis makan nggak cuci piringnya sendiri? Cucilah piringnya sendiri. Saya juga lakukan itu dulu. PPDS, kalau habis makan, cuci piring sendiri. Seperawat, cuci piring sendiri. Itu mengundang kuman-kuman. Kecoa. Kecoa itu tajam. Dia punya muncung, apa itu yang kayak ada itu. Punya ketajaman. 10 meter dia bisa mencium bau makanan. Itu lingkungannya 5%, 90%. Tapi bagaimana hand hygiene, dan ini peralatan pasien. Karena kita melakukan tindakan aseptik, tindakan steril. Ya. Jadi tolong, ini dipahamin. Kalau nggak paham, saya bilang kemarin, tolong kami ditanya. Tidak cukup hanya 1 kali pelatihan PPI. Tapi harus diulang-ulang lagi, baca lagi. Dan bila penting, buka itu. Google. Apa yang masuk ini, apa yang masuk ini. Jadi kita tidak hanya 1 sumber. Harus banyak sumber. Karena ini PPI banyak faktor risikonya. Jadi pemrosesan peralatan ini disebut juga dekontaminasi. Dekontaminasi. Kenapa? Karena dia sudah terkontaminasi. Alat-alat yang sudah kita pakai sudah terkontaminasi. Maka kita kembalikan ke semula dengan istilah dekontaminasi atau pemrosesan perawatan pasien. Kita merawat pasien pakai alat-alat, termasuk kursi roda, termasuk tempat tidur. Itu. Jadi peralatan pasien ini kalau sudah digunakan, segera diproses untuk keamanan selanjutnya. Jadi kalau pakai termometer, kalau zaman dulu direndam pakai air sabun, air bersih gitu kan, dikeringkan. Pakai air sabun, bukan air sabun dulu, air sabun, terus kemudian disinfektan, baru air bersih. Itu udah jadul. Sama dengan laring vagina speculum direndam pakai klorin. Nggak laku lagi itu sekarang. Ya. Kenapa? Klorin itu tidak membunuh mikroorganisme yang ada pada benda atau alat. Kalau masih ada darah, sekresi-sekresi seperti itu. Ya. Jadi ini pemeriksaan peralatan pasien ini sesuai dengan klasifikasi peralatan. Nggak tahu kan klasifikasi peralatan? Sama dengan saya dulu. Saya dulu sebelum belajar PP nggak tahu. Mana itu kritikal, mana semi kritikal, mana non kritikal. Nggak tahu saya. Itulah menyebabkan infeksi pasien. Melakukan tindakan steril tidak memakai alat steril. Infeksilah pasiennya. Jadi itu tadi, jangan terlalu sibuk lingkungan. Cuci, pakai dry mist, pakai apa lagi tadi itu, pakai dry mist lah, pakai fogging lah, semprot lah. Pembersihan tangan dan lingkungan itu penting. Siapa yang membersihkan? Saya tidak bilang perawat. Ada khusus petugas kebersihan. Slide. Oke. Jadi ini latar belakangnya, salah satu faktor penyebab HAIS di vaskes atau rumah sakit adalah
dari peralatan yang dipakai oleh pasien. Ini tinggi dari alat-alat, kena langsung ke tubuh pasien. Bayangkan ketika kita operasi, guntingnya tidak steril, pisaunya tidak steril, infeksi. Ya. Kalau misalnya di lingkungan itu, di kursi, di ruangan apa itu, di lantai itu masih kotor, ya tinggal cukup bersihkan, nggak langsung dia. Tetapi ketika saya memegang permukaan lingkungan, tidak melakukan kebersihan tangan, saya menyentuh pasien, saya pindahkanlah kuman dari permukaan lingkungan tadi ke tubuh pasien. Jadi bagaimana supaya tidak kebersihan tangan? APD, kita tidak pakai APD ketika mau melakukan operasi. Selain saya bisa terpapar, ini dari lubang hidung saya, ini dari mulut saya ini, kenalah ke tubuh pasien yang kita buka tadi. Bahaya. Tapi dari lingkungan itu kecil, 5% dari badan dia 5-10% dari lingkungan menyebabkan infeksi AIDS. Tapi dari alat tinggi, apalagi dari tangan, makanya pilar dalam PPI. Oke. Jadi tenaga kesehatan ini, not yet. Tenaga kesehatan harus memahami, paham klasifikasi peralatan sehingga dapat melakukan peralatan yang sudah dipakai. Proseslah. Maka untuk memproses memang harus kita rajin. Maka pakai 5R. Paham nggak 5R? Saya nggak tahu. Mengerti nggak 5R? 5R itu ringkas, resik, rapi, rawat, rajin. Harus kita rawat alat-alat yang kita pakai. Kita rawat. Jangan kita hanya memakai, tapi kita tidak rawat. Nggak boleh. Ya. Kemudian peralatan pasien di ruangan rumah sakit sering tidak sesuai yang dengan seharusnya. Itu tadi saya bilang. Ya. Laryngoscope blade ini dibikin di bajunya kan, di kotaknya. Kemudian dokter mau lakukan intubasi di UGD, ambil dari kotaknya. Langsung kan ke tubuhnya, langsung ke permukaan membran mukosa pasien. Dokter pindahkanlah kuman dari laryngoscope ini ke mulut pasien. Turunlah dia. Dari atas, pernapasan atas, turun ke bawah, jadi pneumonia. Itu yang harus kita perhatikan. Ini langsung. Jadi termasuk saya di UGD 15 tahun, saya bilang, ini kami tidak sterilkan. Tidak di DTT juga. Cuci aja pakai air sabun, selesai. Ternyata setelah belajar perasaman alat, itu tidak boleh. Karena ternyata kuman masih ada di laryngoscope blade itu. Ya. Jadi ketika kami keliling, pergi Monef, bimbingan ke lapangan, ini dimasukkan dalam kotak. Kalau belum pelatihan PPI. Betul kan? Peserta pasti masih dimasukkan dalam kotak ini. Kecuali udah pelatihan PPI. Masukkan di vouchers, dibersihkan. Minimal di DTT. Jadi peralatan ini ada yang kritikal, ada yang semi-kritikal, ada yang non-kritikal. Masih terlalu cepat saya menyampaikan? Tolong host. Tidak. Ya. Cukup. Jadi menyimak, mendengar, fokus. Saya pun sebagai narasumber, sebagai pemateri, saya harus fokus. Kalau nggak fokus, saya nggak bisa jalan lancar saya bicara. Oke. Jadi ini alat kritikal. Kenapa disebut kritikal? Karena alat ini masuk ke dalam membran mukosa. Ya. Itu. Kritikal karena masuk ke dalam pembuluh darah. Jarum suntik. Jarum suntik ini dimasukkan kan? Dimasukkan di kulkas, disimpan. Gitu kan? Terus nanti ambil lagi. Suntik lagi. Padahal jarum suntik itu kritikal. Karena masuk ke pembuluh darah jaringan steril. Tapi enggak. Saya belum menemukan rumah sakit yang saya kunjungin pakai jarum suntik sekali pakai. Mutlak 100%. Tidak. Nanti ada di kulkas, ada di meja lah, ada di mana lah. Belum ada bukti. Walaupun kalau saya tanya, sudahkah pakai jarum suntik sekali pakai? Oh sudah Bu, sudah. Oke, survei membuktikan. Setelah saya ke lapangan, ternyata ada dalam kulkas. Ada di dalam kamar obat. Ya, pastilah rumah sakit peserta ini yang pastilah.
yang dari Persea itu, yang dari Tarutung itu, yang dari Bokor itu. Karena yang provinsi aja masih begitu. Oke? Yang semi kritikal nanti ada. Lanjut dulu. Jadi pemrosesan peralatan pasien itu atau dekontaminasi adalah suatu proses kegiatan menghilangkan, meminimalkan, memusnahkan kotoran atau mikroorganisme yang melekat pada peralatan pasien, misalnya pada instrumen bedah, sehingga aman untuk menggunakan selanjutnya, meliputi pembersihan, disinfeksi, dan sterilisasi. Nanti saya tidak bicara sterilisasi di sini, karena sterilisasi sudah punya asosiasi. CSSD punya asosiasi. Jadi saya tidak membahas sampai bagaimana teknik sterilisasi. Saya hanya menyinggung apa yang perlu di PPI di sterilisasi. Tapi untuk melihat ini ada indikator mutu, pakai indikator fisik, pakai kimiawi, pakai biologi, itu arenanya orang CSSD. Ya, jadi ini harus tahu, bukan dihafal, dipahamin, mau dibolak-balik boleh. Dekontaminasi itu suatu proses kegiatan menghilangkan, memusnahkan mikroorganisme atau kotoran yang melekat pada alat sehingga aman digunakan untuk selanjutnya, meliputi pembersihan, disinfeksi, dan sterilisasi. Kalau dulu di bidan, kan ada bidan nih. Dekontaminasi adalah melakukan perendaman alat dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Gitu kan? Oke. Ini enaknya kalau misalnya kita bisa langsung ngomong, bisa sambil interaksi. Betul kan? Iya. Ya. Tidak, nggak begitu. Jadi kalau ambulans ternoda darah mau didekontaminasi, rendamlah dia di kali Ciliwung sana, di kali, rendam dengan deterjen, pakai klorin. Enggak kan? Jadi itu sudah lagu lama. Untuk bidan-bidan itu lagu lama. Sejak tahun 90 berapa seperti ini. Definisi daripada pengertian daripada dekontaminasi. Jadi dekontaminasi bukan melakukan perendaman alat selama 10 menit menggunakan klorin 0,5%. Tidak. Ya, tidak. Kita tidak boleh melakukan perendaman menggunakan klorin kalau alat itu mau kita sterilkan. Tapi kita rendam menggunakan enzimatik. Ya, enzimatik. Enzim ini untuk mengerontokkan mikroorganisme yang melekat pada alat atau darah-darah atau lendir-lendir yang ada di alat. Nanti kalau kita pakai enzimatik langsung berkilat dia, bersih dia. Jadi mudahlah kita membersihkan. Setelah itu kita bersihkan pakai air mengalir. Sebelum pembersihan seluruh peralatan kita harus melakukan pembersihan, pre-cleaning namanya. Bahasa sono, pre-cleaning. Prabilas, sebelum dibilas, sebelum dibersihkan. Ya. Agar kotoran yang melekat dapat melepas dari objek atau alat yang kita pakai tadi. Oke? Pahamin ini pengertian dekontaminasi. Bukan lagi melakukan perendaman dengan klorin 0,5%. Tapi melakukan perendaman menggunakan enzimatik. Berapa lama waktunya? Tergantung apa yang kita, enzimatik mana yang kita pakai. Ya, biasanya 10 sampai 15 menit. Kalau alat instrumen bedah pakai enzimatik. Alat instrumen ya. Tapi kalau misalnya bukan alat enzimatik, misalkan kursi roda ternoda, meja operasi atau meja tindakan di emergensi, itu boleh kita menggunakan deterjen. Deterjen lebih murah. Jadi tidak ada alasan, oh saya nggak punya alat, deterjen yang dijual di sana boleh pakai. Ya, slide. Nih, jadi pra pembersihan adalah suatu proses melakukan perendaman alat medis yang sudah terkontaminasi dengan tujuan mempermudah melepas. Coba sebelum ini ada di slide klasifikasi. Coba dulu dimajukan dulu. Majukan dulu, majukan.
Nah, ini. Oh, sorry. Belum. Nah, ini. Jadi klasifikasi peralatan ini dia. Biar tahu dulu. Sebelum kami ke proses. Jadi ada klasifikasi alat yang kita namakan kritikal. Kenapa kita sebut kritikal? Apa alasannya? Apa dasarnya kritikal? Oh iya, karena alat ini masuk ke dalam pembuluh darah. Masuk ke dalam jaringan steril. Jadi alat-alat yang masuk ke dalam pembuluh darah, ke jaringan steril harus steril. Mengapa? Karena darah itu steril. Jaringan-jaringan itu steril. Jadi mau tidak masuk atau tidak suka, kita harus sterilkan. Contoh alatnya apa? Jarum suntik. Jadi jangan pernah menggunakan jarum suntik lebih dari 1 kali. Dosa. Kateter intravena. Ya, kateter intravena. Kalau mau masuk kita pasang, jatuh, nggak boleh di alkoholize. Tempat saya juga begitu. Anestesi mau pasang infus, jatuh. Belum 5 menit katanya. Maaf dokter, ini tidak berlaku di sini belum 5 menit. Emang makanan yang di TV sana, medsos, jatuh makanannya dimakan, belum 5 menit gitu ya. Kalau udah kontaminasi, udah kontak, nggak ada istilah 5 menit di kesehatan. Nggak ada itu. Jadi itu kadang-kadang itu, apa itu namanya, medsos itu apa namanya, yang iklan-iklan itu membohongin orang itu. Mana ada 5 menit. Udah kontaminasi, 5 menit lagi. Jangan kan 5 menit, 1 menit pun kalau udah terkontaminasi ke bawah, enggak boleh dipakai. Dokter ganti dokter, kan sudah saya alkoholize. Alkoholize itu disinfeksi. Itu alat masuk ke dalam pembuluh darah, harus steril. Ganti aja. Ya kan ini mahal, Mbak Kosti, nggak apa-apa. Makanya kita hati-hati, jangan sampai jatuh alat yang kita pakai. Oke? Kateter intravena, kateter jantung, instrumen bedah. Jadi di daerah jangan, kalau dulu satu instrumen rame-rame pakai alkohol saja, nggak boleh. Itu makanya harus belajar PPI semua orang di rumah sakit. Ya saya sudah sejak 2007 keliling-keliling Indonesia ini, ya seperti itulah. Jadi gregetan gitu, gregetan. Gimana ini ya seperti itu. Kemudian perlakuannya apa? Lakukan sterilisasi. Sterilisasi sampai mati dia punya spora. Pakai alat sterilisator. Jadi sterilisator ini ada suhu tinggi, ada suhu rendah. Suhu rendah kalau tidak bisa alat-alat ini masuk, nggak kuat panas, maka suhu rendah. Nah inilah yang harus dipahami oleh CSSD. Ini orang CSSD yang menyampaikan ini. Bagaimana kerjaan si ITO, bagaimana kerjaan si plasma. Nggak boleh saya ngasih tahu ini walaupun saya tahu. Karena itu bukan ranah saya, itu ranahnya orang CSSD. Nanti saya ngambil lahan orang. Paham maksud saya? Lahan orang saya ambil. Artinya gimana nih? Dokter bedah, ya dokter umum ngambil dokter bedah, dia lakukan operasi kutil. Nggak boleh, jangan ambil lahannya lah. Makanya ada spesialis bedah, ada spesialis ini, tulang dan leher ada kepala, leher, apa ini sekarang? THT, rebutan. Itu punya leher. THT ini otak, ini bagaimana? Itu rebutan kan? Itu. Jadi ini pun tidak boleh, ya. Kita masing-masing punya. Laundry pun sahabat di laundry itu ada orang laundry sudah punya punya organisasi untuk mengukur berapa banyak itu cairannya, berapa banyak itu sudah orang laundry, bukan urusan kita. Tapi PPI di dalam CSSD, di dalam laundry kita harus tahu apa kewaspadaan standar. Terapkan kewaspadaan standar. Itu bahan kita. Kewaspadaan standar itu bahan dari PPI. Kemudian adalah peralatan semi kritikal. Peralatan semi kritikal. Kenapa dikatakan semi kritikal? Karena resiko infeksinya sedang. Nggak besar-besar amat. Tapi bisa ada? Bisa. Kenapa? Karena alat ini masuk ke dalam membran mukosa. Emang kenapa membran mukosa? Membran mukosa nggak steril. Apakah mulut kita ini steril? Tidak. Apakah hidung kita steril? Tidak. Apakah mata kita steril? Tidak. Apakah lubang telinga kita steril? Tidak. Apakah vagina steril? Tidak.
Apa urogenital steril? Tidak. Pencernaan bawah steril? Tidak. Tapi alat yang kita gunakan harus kita lakukan DTT peralatannya. Desinfeksi tingkat tinggi. Contoh alatnya apa? Itu tadi salah satu laryngoscope blade. Ear nose, spekulum hidung, itu harus dibersihkan. Kalau dulu tidak. Periksa telinga, pakai ear telinga, udah alkoholis, masukkan lagi ke hidung orang. Satu itu ear itu untuk rame-rame. Satu untuk semua, SCTV. Demikian juga laryngoscope blade kan, dibersihkan. Jadi ketika saya bilang, dokter, itu harus di DTT sama anestesi, kan kerjanya anestesi itu. Lakukan itu bahasa kerja anestesi. Dok, itu alat harus kita sterilkan ya. Nggak boleh lagi nggak steril. Itu sekarang ilmu PPI-nya. Apa? Di DTT? Ya tahu nggak Kosti? Tahu apa dok? Mulut kamu mau steril tidak? Oh tidak. Mulut saya tidak steril. Tapi kuman yang ada di mulut saya adalah kuman normal buat mulut saya. Tapi tidak boleh Pseudomonas masuk ke mulut saya. Tidak boleh MRSA masuk ke mulut saya. Tapi di alat itu ada MRSA. Kita bekaslah begini ngomong. Jadi dia nggak paham. Jadi PP itu harus paham. Nggak bisa dibohongin orang. Oh begitu? Iya dok. Mau saya tunjukin? Saya sudah kultur. Ternyata ada kuman di laryngoscope blade kita. Gitu. Karena ilmunya begitu. Laryngoscope ini harus kena ada kuman di sana. Betul nggak ada kuman? Betul. Makanya saya bilang sekitar permukaan hidung kita banyak kuman. Gak usah takut, banyak kuman. Yang penting kuman jangan masuk ke dalam tubuh. Maka pelajari rantai infeksi. Yang ketiga adalah perawatan non-kritikal. Non-kritikal. Apa non-kritikal? Resiko infeksinya kecil, makanya non-kritikal. Kenapa kecil? Karena dia hanya masuk ke permukaan kulit saja. Di kulit kita ada kuman. Oke, kuman apa? Masih ingat? Staphylococcus epidermidis. Epidermidis, lapisan kulit paling luar. Ada kuman di sana. Jangan kau bersih-bersihkan itu, mandi saja. Jangan di bleaching-bleaching, biar kulitnya putih. Jangan. Ya, itu pada ibu-ibu itu anak gadis siapalah pergi ke salon. Itu ngapain tuh Mbak? Kalau kita pas ke salon, mau potong rambut gitu, mau di bleaching. Di bleaching itu apa? Pemutih, mau dibikin putih, di scrub segala macam. Ya kalau bisa janganlah. Tuhan sudah menciptakan manusia, orang Indonesia itu, Asia itu sawo matang. Peliharalah, mandilah 2 kali sehari dan bila perlu gitu. Jadi alat-alat non kritikal ini kalau sudah dipakai ke pasien lain harus dibersihkan. Tapi kalau dia ternoda darah, lakukan low disinfection. Pakai klorin boleh. Tapi tetap pre-cleaning jalan. Rendam pakai deterjen, cuci pakai air, rendam pakai klorin, cuci lagi pakai air. Karena dia tidak steril. Paham? Ya. Jadi kalau manset terkena darah, rendamlah dia pakai deterjen selama 10-15 menit. Manset tensimeter. Setelah direndam 15 menit, cuci di air mengalir. Kemudian rendam lagi dia belum mati. Belum mati yang ada bekas-bekas darah. Maka rendam lagi lah dia pakai klorin selama 10 menit. Jangan lewat dari 10 menit, nanti korosif. Setelah rendam pakai klorin, cuci lagi pakai air mengalir saja. Tidak perlu air steril. Kenapa nggak perlu? Karena nggak steril. Kursi roda steril, nggak steril kursi roda. Tempat tidur steril, nggak steril. Tensimeter nggak steril, karena dia hanya sampai ke kulit. Karena kulit kita ada kuman. Ya, nggak apa-apa. Mungkin kuman pun di tangan kita banyak, bukan hanya kuman. Mungkin ada MRSA di tangan saya. Mungkin ada COVID di tangan saya. Ya kan? Mungkin ada COVID. Tadi mungkin sudah diceritakan waktu kebersihan tangan. Mungkin tangan saya ada kuman, ada bakteri. Mungkin ada Pseudomonas di tangan saya. Kenapa? Dari mana? Saya menyentuh-nyentuh permukaan lingkungan di pasien. Jadi ada di tangan saya. Tapi jangan sampai dia masuk ke dalam tubuh saya. Maka bagaimana caranya? Kebersihan tangan. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Saya kira saya sudah jelaskan. Ya, sejelas-jelasnya. Jadi tangan inilah yang membawa mikroorganisme itu ke tubuh kita.
melalui pintu masuk. Mana pintu masuk? Yang tadi, membran mukosa kulit yang tidak utuh. Oke, jadi ini pra pembersihan. Sebentar lagi, kemana lagi tadi, mana? Terus sebelumnya tujuan. Sebelum tujuan apa? Sebelum waktu mundur. Saya tinggal 5 menit, Ibu. Kok tinggal 5 menit? Tadi saya berapa lama? 50. Saya mulai jam 5 menit, nanti diskusinya 5 menit, masih 10 menit. Oke, kita sebenarnya sampai jam 6 bukan? Nanti jam 6 ada Ibu Lindu. Jam 17.20 ada baik. Ibu Lindu. Baik. Ya, saya yang ketiga ya. Oke, lanjut. Ya, jadi sterilisasi ini adalah proses menghilangkan mikroorganisme yang melekat pada alat itu dengan membunuh spora. Jadi sporanya mati kalau sudah dengan sterilisasi, maka pakai alat. Slide. Oke, jadi semua tujuan daripada dekontaminasi itu adalah memutus mata rantai infeksi. Memutus mata rantai infeksi. Termasuk dari tadi, kewaspadaan isolasi standar itu memutus mata rantai infeksi, baik standar maupun transmisi. Slide. Oke, ini lewat sudah. Oke, apa yang dilakukan dekontaminasi? Alat-alat medis habis pakai, permukaan lingkungan yang terkontaminasi. Jadi buatlah dekontaminasi. Slide. Oke, inilah dia tadi. Pre-cleaning, kemudian di-cleaning, kemudian dibersihkan. Setelah itu baru sesuaikan. Apakah ini alat kritikal? Sterilisasi. Apakah ini alat non-semi kritikal? DTT. Apakah ini non-kritikal? Cukup dibersihkan. Slide. Ini metode panas, water bed. Ini tempat tidur yang dicuci. Ya, ini pakai alat. Indonesia belum punya. Itu adanya di luar negeri. Di saucer ada, mencuci piring-piring. Di Indonesia banyak. Radiasi adalah UV. UV digunakan kalau memang dia tertutup. Misalkan di laboratorium, biosafety cabinet. Atau di pipa air, kalau air yang mau masuk ke ruang hemodialisa, ke ruang OK, ya, ke ruang ICU. Itu harus lakukan filter dan UV. Kemudian filtrasi HEPA filter, itu yang tadi disampaikan di lingkungan. Kalau ruang OK, gunakanlah HEPA filter. Kemudian yang lainnya gas kimiawi atau cairan kimiawi. Slide. Oke, ini adalah prosedurnya. Tadi saya sudah sampaikan. Ya, kalau sudah kotor, ternoda, rendam pakai deterjen, kemudian cuci, pakai air mengalir, rendam pakai klorin, cuci lagi. Kalau misalnya ternoda darah di permukaan lingkungan, serap dulu airnya, kasih deterjen, kemudian kasih lagi, serap lagi deterjennya, kemudian bersihkan lagi, pakai klorin, bersihkan lagi. Jadi kalau membersihkannya itu nanti kita menggunakan spill kit. Slide. Oke, metode sterilisasi. Ini ada suhu tinggi, suhu rendah. Ini saya tidak tahu, tidak jelaskan karena ini adalah ranahnya daripada orang CSSD. Tapi kita sebagai orang infection control, orang tenaga kesehatan, kita tahu bahwa ada sterilisasi suhu tinggi, ada sterilisasi suhu rendah. Slide. Oke. Jadi bagaimana orang CSSD? Ini hanya jadi ada bagian organisasi yang jelas di sana, ya. Kemudian dipimpin oleh seorang yang paham tentang CSSD, punya kebijakan, punya pedoman, punya panduan, punya SOP. Di sana harus ada. Ada loket terpisah, pengiriman barang kotor dan penerimaan barang kotor dan pengiriman barang bersih. Dan semua tempat penyimpanan itu harus bersih. Ingat yang 5R tadi. Slide. Oke. Kemudian mempunyai tekanan yang positif, tadi disampaikan, aliran udara dari dalam keluar. Tapi ini di ruang yang steril. Kalau di ruang yang kotor-kotor, dekontaminasi yang dibersih-bersihkan, itu tidak, itu lebih ke negatif. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam yang steril. Kelembapan dijaga 20-23, tidak ada pipa-pipa kabel, jadi hanya petugas yang bisa masuk ke sana. Dan sistemnya adalah FIFO, first in, first out. Meja kerja harus memadai, tidak boleh bahan kayu, tadi sudah disampaikan sama Bu Gortab, kalau bahan kayu dia menyerap mikroorganisme, maka pakailah yang stainless. Slide. Oke, udara dari ruang kotor tidak boleh mengalir ke ruang bersih. Lantai dinding mudah dibersihkan 2 kali sehari dan bila perlu. Ada tempat cuci tangan, air mengalir, kualitas airnya juga harus baik. Dan kemudian mesin sterilisator harus diperiksa secara teratur. Nanti ini orang komite PPI
harus pergi ke CSSD untuk memantau. Slide. Ya, tersedia APD jelas, harus tersedia APD. Ada pemeriksaan secara berkala, ya, secara fisik, kimiawi, dan mikrobiologi. Ini nanti boleh kita tanya orang PPI, akan bertanya kepada orang CSSD. Slide. Nah, simpulannya, jadi pemeriksaan peralatan pasien itu harus dilaksanakan di setiap pelayanan kesehatan. Supaya apa? Memutus mata rantai infeksi. Ya, peralatan pasien dibagi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah kritikal. Ini harus dilakukan sterilisasi. Yang kedua adalah semi kritikal, minimal dilakukan DTT. Yang ketiga adalah non kritikal, dilakukan pembersihan. Ya, pemeriksaan peralatan ini sesuai dengan peralatannya. Oke, jadi setiap peralatan yang sudah kita pakai harus kita proses untuk memutus mata rantai infeksi. Slide. Oke, itu yang saya sampaikan. Ya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kosti sudah menyampaikan materi yang sangat menarik, yaitu tentang pemrosesan alat perawatan pasien. Ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti bisa semakin memperjelas apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kosti. Yang pertama dari Ibu Margaret, Rumah Sakit William Booth Semarang. Cara pembersihan atau dekontaminasi yang paling efektif, apakah dengan sikat atau mesin? Yang kedua, perlindungan kesehatan bagi petugas pencuci alat dekontaminasi selain APD apa saja? Ya, silakan Ibu Kosti. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau membersihkan, jadi alat ini kan kalau sudah dipakai, berarti sudah kotor, jadi kita lakukan pembersihan. Ada manual atau pakai mesin. Mana yang lebih efektif? Kalau saya bilang lebih efektif adalah yang mesin, tapi alatnya kan mahal. Jadi namanya disinfektor, ya, pembersihannya. Atau ada untuk membersihkan, itu disinfektor sekalian membersihkan, jadi udah bersih dengan pakai disinfektan. Tapi ada yang pakai cleaning, yang pakai alat kita sikat-sikat. Ketika menyikat ini, memang bisa saja juga itu kurang pengamatan kita, itu daripada setiap orang. Kan ada juga yang pakai alat, ya, alat untuk, apa istilahnya itu, ada alat untuk membersihkan, nanti pakai alat, itu pakai mesin juga. Itu lebih bagus daripada kita sikat-sikat pakai tangan. Gitu. Untuk resiko terjadi pada kita pun lebih minimal. Alat APD apa yang kita pakai? Tentu APD yang kita pakai adalah menutupi semua. Kita harus nutup mulut, hidung, mata, semua. Tangan, baju. Jadi pakai, kalau kita membersihkan, kita harus pakai gaun dan pakai apron. Demikian. Ya, terima kasih. Jadi pakaiannya tetap harus lengkap ya. Yes. Kemudian yang kedua, ini dari Ibu Fitri, Rumah Sakit William Booth Semarang juga. Ketika dekontaminasi alat dan merendam alat dengan enzimatik, apakah uap enzimatik itu berbahaya ketika terhirup oleh petugas selama pencucian alat? Ya. Yang kedua, setelah proses sterilisasi, lalu berapa lama mikroorganisme bisa hidup ke alat itu kembali? Terima kasih, Ibu. Silakan. Jadi yang namanya cairan desinfektan itu berbahaya buat manusia. Jadi ketika kita melakukan perendaman itu ditutup dan kita pakai masker. Masker itu adalah untuk mencegah penguapan darah kita. Itu tetap sangat berisiko. Jadi ketika melakukan perendaman itu harus kita tutup. Ya. Dan jangan lupa pakai alat pelindung diri. Jadi semua namanya kimiawi berbahaya buat manusia. Kemudian setelah kita sterilkan, berapa lama sih? Ketika kita mensterilkan, tentu ada expired date-nya. Nanti dibuat. Ya. Kalau pakai vouchers, sampai 1 tahun itu masih mampu. Tapi kalau pakai kain, hanya seminggu. Ya. Jadi sampai berapa lama tumbuh kuman di sana? Kalau memang kita lakukan benar-benar mesinnya itu bagus, kita pakai nanti indikator mutunya. Artinya kalau ada indikator mutu kimiawi, fisik, dan biologi. Ketika kita masukkan, kumannya udah mati, itu mati. Sampai 1 tahun bisa. Gitu. Tapi kalau sudah kita pakai, ya udah terkontaminasi. Satu hal yang paling penting, ketika kita membuka,
ya ternyata nggak jadi kita pakai, itu sudah on steril. Jangan kita membuka alat, saya ambil satu aja deh, saya hanya ambil gunting, ditutup lagi, itu tidak boleh. Artinya dia sudah terkontaminasi. Jadi tidak boleh, sekali dibuka alat, sudah terkontaminasi. Harus diulang, masukkan lagi ke sterilisasi. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kemudian yang ketiga, dari Rumah Sakit Samaritan Palu, jika tidak ada enzimatik, apakah ada pilihan lain? Mungkin alternatifnya apa, Bu Kosti? Yes, terima kasih. Kalau memang nggak punya, deterjen. Nggak ada deterjen, maksud saya deterjen itu cair, ya rinso apa itu, pakai deterjen saja. Bisa ya? Ya. Ya. Cuma untuk alat memang lebih bagus, untuk alatnya lebih bagus, untuk pemilihan alat lebih bagus pakai enzimatik. Tapi kalau sudah tidak ada, untuk melepaskan kotoran-kotoran tadi, pakai deterjen, mencuci sendiri. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 ini terakhir mungkin ya. Ini dari Ibu Sabarwati Andayani, Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen. Untuk pembersihan peralatan kritikal, contoh alat ganti luka yang sudah terpakai, sebaiknya pembersihan apakah dilakukan di ruang perawatan atau langsung di CSSD? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau namanya CSSD sentral, ya Central Sterile Supply Department. Semua proses dekontaminasi dilakukan di CSSD. Tidak ada lagi di ruang-ruangan. Terima kasih. Iya, jadi CSSD semua langsung dibawa ke sana ya. Kotor langsung dibawa ke sana. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin apakah masih ada pertanyaan yang lain? Ya, ini ada masukan pertanyaan dari Rumah Sakit Samaritan. Bagaimana cara steril kasa yang baik untuk perawatan luka? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi kalau kasa itu kita harus sterilkan itu kan nanti dibuatnya buat kasa ini di CSSD. Jadi dibungkus pakai vouchers gitu. Bagaimana caranya? Ya masuk ke sterilisator lah. Itu pakai sterilisator. Udah, itu aja. Iya. Baik, Ibu Kosti, pertanyaan sudah selesai. Waktunya pas lebih 2 menit saja. Terima kasih, kita bersyukur memiliki Bu Kosti yang banyak pengalaman, banyak ilmu yang bisa dibagikan kepada kita sekalian. Ya, terima kasih Ibu Kosti.